pagi Bu, Adik. Selamat pagi Mas. Perkenalkan, nama saya Fitri Fernanda. Nama Ibu siapa ya Bu? Boleh tahu? Kalau nama adik siapa Dik? Nama saya Dila. Baik Bu, kedatangan saya ke sini, saya ingin memberikan konseling kepada Ibu dan adik tentang penyakit yang Ibu alami sekarang ini. Apakah Ibu dan adik bersedia? Bersedia Mas. Waktunya sekitar 15 menit ya Bu, adik. Untuk ruangannya apakah boleh di sini atau ke ruangan saya aja? Sini saja. Baik. Bu, adik, untuk tempatnya di sini aja ya kita lakukan konselingnya. Baik, kita mulai ya. Iya. Baik Bu, jadi bagaimana perasaan Ibu setelah mengetahui kondisi Ibu saat ini? Cemas Mas. Kalau adiknya Dek? Saya juga khawatir Mas karena ibu saya baru pertama kali kemoterapi. Saya paham betul dengan perasaan yang Ibu rasakan dan juga adik rasakan. Apalagi setelah dokter mendiagnosa bahwa Ibu mengalami kanker payudara dan akan melakukan kemoterapi untuk pertama kalinya. Sebelumnya apakah Ibu tahu dengan penyakit Ibu ini? Ibu tahu apa itu kanker payudara? Sudah. Kalau adiknya tahu apa itu kanker payudara? Sudah sis, tapi saya tidak tahu kemo itu apa. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu kemo ya Bu. Baiklah Bu, Dik, saya akan menjelaskan tentang kemoterapi. Kemoterapi itu adalah suatu terapi atau metode yang dilakukan untuk menghambat atau membunuh sel kanker hingga ke akar-akarnya yang tidak bisa dijangkau oleh pisau bedah. Terus kalau pengobatannya seperti apa Mas? Kalau untuk pengobatannya tuh kemoterapi biasanya dilakukan dengan penyuntikan, terus bisa juga melalui infus dan obat-obat yang diresepkan nanti oleh dokternya. Terus efek sampingnya apa aja Mas? Kemoterapi seperti kita tahu kalau semua pengobatan tuh pasti ada efek sampingnya. Kemoterapi ini selain dia membunuh sel kanker, dia juga dapat mempengaruhi sel-sel yang normal dalam tubuh kita. Nanti setelah Ibu selesai di kemoterapi, Ibu akan mengalami yang namanya lemah, letih, lesu, juga nafsu makannya menurun, terus juga diare, dan berat badan Ibu juga nanti menurun. Kalau begitu nanti kondisi ibu saya makin buruk Mas. Adiknya tuh sama Ibu nggak usah khawatir. Nanti setelah kemoterapi tuh dokter akan memberikan obat untuk meminimalisir efek samping dari kemoterapi ini. Baik Mas, saya paham. Terima kasih atas informasinya. Baik Dik, baik Bu, semoga Ibu cepat sembuh, cepat kembali ke aktivitas yang semula, cepat berkumpul dengan keluarga masing-masing. Sekian konseling yang dapat saya berikan pada hari ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan membuatkan kontrak pertemuan lagi ya Bu, adik. Baik Bu, saya permisi. Saya minta maaf bila ada salah kata dalam pengucapan saya. Baik Mas. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Mas. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak, Mas. Waalaikumsalam nurse pagi. Bagaimana kabar adiknya Mas? Ya di saya masih kurang membaik nurse. Ini masih malas makan dia. Oh ya, baik. Ini dengan Mbak siapa? Fitri Nurse. Oke, saya lihat ulang identitasnya dulu ya. Ya, baik, bisa disebutkan tanggal lahirnya Mbak? 24 Maret 2003. Baiknya sama ya Mbak ya. Baik Mas, saya perawat H5 yang bertugas pada pukul jam 8 pagi sampai pukul jam 12 siang nanti yang akan merawat Mbak Fitri. Baik, tujuan kedatangan saya ke ruangan ini Mas, saya akan melakukan konseling terhadap Masnya. Untuk waktunya sekitar 20 menitan Mas, apakah Masnya bersedia? Ya nurse boleh. Baik ya. Baik Mas, untuk tindakan konseling yang
nurse. Itu masih nggak mau makan, dia masih malas makan. Oh gitu ya mas. Baik, apakah masnya sudah tahu Mbak Fitri mengidap penyakit apa? Saya tahu nurse, cuma saya masih belum mengerti. Nah, baik ya. Jadi Mas, kedatangan kita di ruangan ini saya akan menjelaskan tentang penyakit Mbak Fitri serta untuk edukasi mengenai penyakit yang diderita Mbak Fitri. Baik, jadi penyakit yang Mbak Fitri idap ini yaitu diabetes mellitus tipe 2, yaitu penyakit gula ya Mas ya. Sebelumnya apa Masnya tahu tentang penyakit gula? Saya tahu nurse, tapi masih belum paham nurse. Oh iya baik. Jadi penyakit gula yang diderita Mbak Fitri ini biasanya pasien akan mengalami yang namanya itu sering makan makanan yang manis-manis gitu ya Mas ya. Iya nurse, memang betul. Itu dia sering makan yang ini manis-manis. Oh gitu.